Selamat pagi semua anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kalian sehat hari ini? Sehat, Bu. Siap menerima pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya. Bagus. Sekarang Ibu mau meyakinkan kalian bahwa kalian itu benar-benar siap mengikuti pembelajaran hari ini, terkhususnya untuk mata pelajaran IPS. Biasanya kalian itu mengantuk jam-jam IPS toh. Jadi supaya lebih semangat lagi, saya minta kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Bisa? Bisa, Bu. Ya, lagu apa? Bisa. Ya, bangun. Kita jadi supaya jadi sukses. Ya. 1, 2, 3, nyanyi. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional, tumbuh kebanggaan moral etika bangsa, berbudi pekerti anak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas dari tujuannya, sendiri hidup dan gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Ya, terima kasih. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan, kita perlu berdoa supaya kegiatan kita boleh berjalan dengan baik. Dan saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, kita sebutkan namanya. Mari. Yesus. Ya, terima kasih. Sekarang Ibu mengecek kehadiran. Silakan dulu kembali. Sekarang Ibu mengecek kehadiran kalian. Santiwati, Ice, ada semua? Ada satu kursi yang kosong. Ternyata tidak salah hadir satu orang ya. Ada yang tahu beritanya bagaimana? Ya, bagaimana? Dia sakit atau apa? Apa, Bu? Apa? Tidak ada berita. Tidak ada, Bu. Siapa yang dekat rumah dengan si Anci? Ya. Tolong beritahu dia ya. Tolong cek keadaannya ya. Kalau sudah pulang sebentar, tolong ke rumahnya, tolong cek keadaannya. Supaya kita lebih semangat lagi, lebih nyaman dalam ruang kelas. Ibu mau cek kebersihan ruang kelas, kerapian kalian. Apa kalian tadi sudah menyapu ruangan? Sudah, Bu. Nah, coba bangun, saya melihat kerapian kalian. Ya, harus rapi ya. Selain yang saku bajunya di luar, boleh bajunya di luar. Tapi kalau baju yang tidak bersaku di luar harus disisipkan. Terima kasih, silakan duduk. Berarti kalian sudah siap menerima pembelajaran, sudah betul-betul
kalian, terutama kelatihan, kebersihan ya, itu wajib harus. Bukan saja pengetahuan yang kita pelajari di sekolah, tetapi kebersihan juga kita harus pelajari. Oleh karena itu kita lanjut lagi materi kita hari ini. Kalian sudah lihat diri tentang perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, Ibu mau bertanya. Ketika kalian datang tadi dari rumah, datang ke sekolah, apakah ada yang dengan sepeda motor? Ada, Bu. Dengan sepeda dayung? Ada? Ada. Ada dengan sepeda motor saja. Ya. Terus ada yang dengan motor? Nah, terus kalian dengan sepeda motor. Sepeda motor ini dia contohnya ini merupakan alat transportasi apa? Darat. Wow, hebat semua kalian ya. Bagus. Jadi itu yang namanya alat transportasi. Pernah lihat pesawat? Lihatnya di mana? Di udara. Di udara. Hanya sekedar lewat? Iya, Bu. Kasihan sekali ya. Nanti sekali kita akan pergi piknik ke bandara Wengapu, ke Wetabula, supaya bisa kalian lihat langsung juga yang namanya pesawat ya. Maklum kita kan di gunung. Tapi sudah bersyukur kalian bisa melihat yang namanya pesawat. Namanya sebentar, tidak apa-apa lah. Terus ilmu dan teknologi. Kita belajar tentang alat transportasi dan komunikasi. Alat komunikasi. Ada yang pernah sudah menerima telepon lewat HP? Ada, Bu. Ada, Bu. Bagaimana rasanya ketika kalian menerima telepon atau menggunakan HP itu, menelpon saudara, bapak, ibu dan lain sebagainya? Bagaimana rasa kalian? Senang. Ya, senang. Sudah pasti. Tidak sama lagi dulu kita masih pakai surat. Itu bagian yang saya dapat sampaikan tentang materi kita hari ini. Nanti kalian sudah membayangkan yang namanya ilmu teknologi dan komunikasi. Ya. Sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran, di sini Ibu menyampaikan duluan kompetensi dasar yang kita akan belajar hari ini. Kompetensi dasar pengetahuannya di situ memahami perubahan keuangan dan interaksi antar uang di Indonesia dan negara-negara Asia yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang berikutnya ada kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyajikan hasil telaah tentang perubahan keuangan dan interaksi antar uang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, dan pemanfaatan lahan politik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran discovery learning,
didik dapat satu mengidentifikasi berbagai jenis sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi dengan tepat. Kita salah satu membacanya. Penjelasan penggunaan berbagai jenis sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi dengan cepat. Yang berikut. Tujuan yang berikutnya. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari perkembangan teknologi transportasi dan teknologi komunikasi dengan cepat. Yang berikutnya. Menganalisis pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perubahan ruang dan interaksi. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan, sekarang juga Ibu akan menyampaikan teknik penilaian yang Ibu gunakan saat pembelajaran kita berjalan saat ini, yaitu teknik penilaian yang satu, sikap. Penilaian sikap. Ada penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, spiritual tadi kalian sudah membuka kegiatan kita dengan doa, sudah termasuk sikap spiritual. Sampai yang tidak ikut berdoa berarti dia tidak mentaati yang namanya tidak masuk dalam penilaian sikap spiritual. Terus yang kedua ada teknik penilaian pengetahuan. Nanti Ibu akan kasihkan soal untuk kalian kerjakan. Nanti ada soal-soalnya. Terus yang terakhir penilaian terakhir keterampilan. Keterampilan ini di mana saya ambilkan nilai keterampilannya, yaitu sebentar di saat kalian mengerjakan tugas itu secara berkelompok, di situ juga Ibu sambil menilai kalian apakah kalian aktif atau tidak, kerjasamanya bagaimana, ya toh. Jadi di situ saya akan menilai keterampilan kalian. Jadi itu yang saya sampaikan tentang teknik penilaian. Selanjutnya kita masuk di kegiatan yang berikutnya. Materi kita kan tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi. Tadi Ibu sudah stimulusnya Ibu sudah sampaikan. Jadi ada teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Ya. Sekarang Ibu menayangkan duluan gambar tentang teknologi transportasi. Silahkan kalian mengamati gambar yang ada di depan. Coba kalian mengamati gambar. Gambar yang pertama di bawah itu gambar tentang apa? Yang paling bawah. Pesawat. Silakan. Gambar apa lagi di dalamnya? Kereta api. Apa lagi? Gambar apa lagi? Ada pesawat, ada kapal laut. Pesawat
memahami gambar apa kegunaannya gambar ini yang ada di depan. Mungkin kalian sudah bisa dengan identitasnya, dan sekarang saya berikan sebab itu kalian bertanya tentang apa ini. Ada yang bertanya tentang penggunaan atau bagaimana, atau masih ada yang belum tahu manfaat dari sekian gambar yang ada di depan. Ada yang bertanya, silakan dicek. Kami tidak melihat di gambar yang pertama. Gambar yang pertama, yang ini. Oh, gambar yang ini. Nah, gambar yang pertama ini itu sudah termasuk dalam alat transportasi tradisional, di mana ada di salah satu tempat, yaitu di sungai. Mereka menggunakan alat penyeberangan seperti sampan, tapi bukan sampan, dia terbuat dari bambu apa adanya ini. Nah, bisa dimanfaatkan untuk menyeberang sungai, tapi kalau berada di laut tidak bisa. Ini mereka berada di wilayah sungai. Tidak bisa? Bisa. Ya. Yang sebelahnya di sana ada delman. Ini pakai apa yang titik gambar apa ini? Unta. Kalau di mana biasa di sana transportasi orang mereka itu adalah unta di banyak itu. Terus ada gambar yang kedua lagi, gambar teknologi komunikasi. Gambar teknologi komunikasi seperti yang kalian tadi sudah sebutkan. Coba kalian amati gambarnya di sini. Amati gambarnya. Di dalam gambar ini ada gambar apa-apa saja. Radio, televisi, apa lagi? Apa lagi? Ya? Surat menyurat. Apa lagi? Jadi dari kesekian gambar ini, gambar teknologi komunikasi. Ada gambar HP. Gambar HP. Sekarang kita sudah bisa memanfaatkan HP sebagai alat komunikasi. Nah, kenapa ada ini? Koran, ada surat. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa masih ada surat? Coba salah satu. Saya minta. Kenapa ada surat? Kenapa surat masih termasuk dalam alat komunikasi? Ayo, Grace. Nah, kenapa? Surat ini bukan saja kita berbicara tentang teknologi, tetapi surat ini masih termasuk dalam alat komunikasi sama dengan tadi di alat transportasi. Masih ada transportasi apa? Ini surat ini dulunya sebelum kita memanfaatkan teknologi, surat ini sebagai alat komunikasi. Sama tanya dia. Sekarang waktu kalau kalian sakit itu apa kalian bersurat kepada Bapak Ibu atau tidak? Bersurat. Jadi contoh dari surat itu masih dikatakan sebagai alat komunikasi. Setelah ini, setelah kalian mengamati gambar-gambar, ibu akan membentuk kelompok. Yang bentuk kelompok ibu atau kalian sendiri? Ibu. Ya. Coba kelompok satu. Kelompok satu ada Ice, Astrid, Prima, Alfred, dan
Hayati. Ayo bangun bentuk kelompoknya. Kelompok 2, Grace, Afri, Astrid, Jason, dan Elsa. Ayo bentuk kelompoknya. Grace, Afri, Astrid, dan Jason, Elsa. Kelompok berikutnya Vanessa, Tina, Elsie, Evian, dan Sandy. Ayo. Bertiga di sini. Sudah saja kelompok Eva. Yanti, Tita, Robinson, Nicole, dan Dorothy. Kelompok Eva. Bapak di sini. Supaya kalian itu bisa bekerja sama. Pendekatan berhadapan supaya apa yang kalian kerjakan itu jangan kerja sendiri. Sudah. Ibu akan membagikan LKPD. Satu orang masih Jadi, selain kalian melihat handphone-nya di dalam situ, di dalam LKPD itu, kalian membaca duluan ada handphone-nya di situ. Nah, ada perintah cara kerja, lembar LKPD. Dan kalian mengamati gambar juga yang ada di dalam buku. Karena gambar yang Ibu sudah tayangkan tadi sama dengan gambar yang ada di buku. Jadi semua soal yang ada di dalamnya kalian kerjakan semuanya. Ada 3 kelompok soal. Mana yang kalian tidak mengerti ditanyakan saja pada Ibu ya. Ini baca menurutnya ini yang pertama. Setelah itu baru kalian amati gambarnya juga. Di buku juga ada gambarnya, di LKPD juga ada gambarnya. Terus di depan juga di atas ada gambarnya. Di kegiatan 1 itu mengidentifikasi jenis-jenis alat transportasi toh. Nah, di kegiatan 1. Terus kegiatan yang keduanya itu tentang apa? Lihat. Kegiatan yang kedua perubahan penduduk ASEAN.
teknologi, komunikasi dan transportasi. Perubahannya ada lewat bidang ekonomi, bidang sosial. Sudah, kita lihat. Kalian kerjakan. Baca juga informasi yang ada di dalam buku. Astrid, lihat itu buku, baca informasi yang ada di dalam buku. Supaya kalian bisa menjawab soal-soal. Silahkan kerja sudah, lihat baik-baik. Ayo. Kalian bisa kerjakan nih. Bisa mengerti ini soalnya. Bisa. Dan lihat kembali itu gambar, baca itu informasi yang ada di dalam buku. Mana yang kalian tidak mengerti, tanyakan ulang pada ibu ya. Amati baik-baik. Nurti, coba kalian fokus dulu kerja tugasnya.
dan juga ibu akan mengisi pemberian keterampilan. Coba kita lihat. Ayo.
Sudah kan berputar. Kita 20 menit ya. Dia minta dilihat penggunaan alat-alat transportasi dan komunikasi. Jadi ada dia punya kelebihan, ada dia punya kekurangan, ada juga dari posisi negatifnya dan posisi positifnya. Jangan ingat bermain.
Sudah ya. Sekarang kalau kalian semua sudah semuanya, waktunya kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil kerja kelompok kalian. Hasil dari apa yang kalian sudah kerjakan. Saya minta mulai dari kelompok 1 untuk menyampaikan kesimpulan yang apa yang kalian kerjakan. Silakan kelompok 1. Bagaimana ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ya, ini hasil dari kelompok 2. Kita sudah menyampaikan kesimpulan yang mereka kerjakan. Yang kita beri tanggung jawab. Sekarang saya minta kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi. Kesimpulan, teknologi yang memiliki peran besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi antar teknologi, transportasi dan Baik. Sekarang Ibu, setelah kalian sudah menyampaikan beberapa argumentasi, kalian sudah sampaikan benar semua apa yang kalian sampaikan. Sekarang Ibu memberikan soal, kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Dikumpul ya 15 menit.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Kumpulkan. Mengumpulkan sambil untuk menilai. Kalau itu harus memberikan nilai. Harus mengambil nilai memang harus ini. Setelah itu dan terakhir dari sekian argumen apa yang kalian tulis kesimpulannya, kalian sudah menyampaikan argumen-argumen kalian itu, sudah banyak jawaban-jawaban yang benar yang kalian sampaikan. Dan paling terakhir sekarang Ibu menyimpulkan yang paling terakhir. Dan kalian bisa mencatat juga kesimpulan terakhir yang Ibu simpulkan. Dari apa yang kalian tulis, dari apa argumen yang kalian sampaikan, sekarang Ibu menayangkan kesimpulannya. Yang pertama di situ, teknologi yang memiliki peran besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Itu masuk, benar yang disampaikan oleh Sita tadi. Terus yang kedua, teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Dan yang terakhir itu perubahan yang Ibu tulis tadi, dan terakhir perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara yang sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat. Jadi saya minta saya beri waktu sebentar untuk kalian menulis kesimpulannya. Sudah? Sudah, Bu. Nah, terima kasih. Ini semua akhir kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Sebelum kita menutup sambil kalian menuliskan kesimpulannya, Ibu periksa hasil kerja kalian ya, Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Sekarang Ibu membagikan hasil apa yang kalian sudah kerjakan tadi. Dan semuanya sudah hampir rata-rata mencapai, nilainya sudah bagus. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini kalian sudah mengikutinya dengan baik, dengan hasil nilai kalian itu Ibu sudah melihat tadi memeriksa hasil kerja kalian tadi, nilainya ada di atas KKM semua. Kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Apakah kalian puas dengan nilai kalian yang diberikan? Puas, Bu. Ya. Jadi oleh karena itu kalian sudah mendapatkan hasilnya dari kegiatan kita hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita, Ibu juga perlu menyampaikan pesan moral dari
kegiatan yang Ibu sudah lakukan. Sebelum itu ada yang mau merefleksi tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa, silakan. Bagaimana kegiatan kita hari ini? Siapa yang mau merefleksi dengan baik atau bagaimana menyenangkan? Siapa? Tidak ada? Jadi baik. Untuk kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik dan apakah kalian itu masih senang dengan pelajaran IPS? Masih, Ibu. Tadinya bilang masih, tadi jam sudah menit-menit terakhir itu sudah mau habis juga. Ibu kerja ini tulis kesimpulannya masih ada yang sudah mengantuk itu. Jujur. Jadi kita harus lebih siapkan diri untuk kita terima pelajaran. Jangan hanya bilang menyenangkan, Bu. Ibu tanya menyenangkan, bilang menyenangkan. Jadi betul-betul kita merefleksi kegiatan kita hari ini, di mana yang Ibu juga sampaikan belum pas untuk kalian. Kalian juga tolong sampaikan kepada Ibu, begitu juga Ibu ya. Dan saya harap ke depannya ketika ini Ibu memberikan pertanyaan, kalian juga harus menjawab. Begitu, jangan itu yang ngomong sendiri ya, harus benar-benar kita aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, Ibu memberikan pesan moral apa dari kegiatan kita tadi tentang materi penggunaan ilmu teknologi dan komunikasi. Sekarang kita sudah sangat-sangat bersyukur kita ada di era yang sudah serba canggih. Ketika kita butuh teman, ada kesusahannya teman, kita sudah bisa manfaatkan ini HP. Ketika kita mau bepergian, kita sudah bisa manfaatkan alat transportasi yang ada. Jadi yang Ibu perlu sampaikan pesan moralnya ini, kita itu memanfaatkan teknologi yang ada dengan sebaik mungkin. Jangankan kalian sudah memiliki HP, kalian itu memanfaatkan HP itu kalian nonton video yang tidak benar. Ya, kalian manfaatkan teknologi yang ada. Kalian mencari informasi tentang pendidikan, ya toh? Itu tentang kesehatan dan informasi lainnya yang menguntungkan bagi diri kalian sendiri. Jangan memanfaatkan atau jangan menjadi korban teknologi. Kenapa dikatakan korban teknologi? Karena ada yang salah memanfaatkan itu teknologi. Contohnya tadi yang saya bilang itu. Bukannya mau pakai belajar atau bukan memanfaatkan benar-benar apa yang menjadi keinginan kita, tetapi kita mendownload dari hal-hal yang tidak baik. Suka nonton video porno apa lain sebagainya. Ya, download sinetron, boleh juga, tapi kurangi. Ya, dimanfaatkan sebaik mungkinnya. Begitu juga transportasi. Ketika kalian memiliki sepeda motor, kalian itu cukup sudah menggunakan pada hal-hal tertentu yang bermanfaat. Karena ketika kalian menggunakan juga sesuka-sukanya, kalian juga kadang mendatangkan kecelakaan, iya toh? Jadi benar-benar menggunakan transportasi yang ada itu. Ketika kita miliki sepeda motor, pakai datang sekolah, pulang kegiatan untuk apa, di rumah untuk apa, atau teman untuk apa, itu. Ya, jadi itu saja. Sekian dari pesan manfaat dari kita menerima pelajaran hari ini.
pesan moral yang Ibu sampaikan, kalian benar-benar memanfaatkan dalam kehidupan kalian di ketika kalian pulang di rumah masing-masing ya. Nah, selanjutnya untuk menutup juga pertemuan kita hari ini, saya meminta salah satu sebelum saya minta salah satu untuk berdoa, Ibu juga perlu menyampaikan ini materi yang berikutnya ya, pertemuan kita berikutnya, yaitu tentang materi tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi itu yang menjadi materi pertemuan berikutnya. Bisa ingat? Jadi yang Ibu menyampaikan materinya, sebelumnya kalian sudah bisa sambil santai-santai cari informasi tentang pengaruh perubahan ruang terhadap ekonomi, kehidupan ekonomi. Dan terakhir, karena kegiatan kita tadi sudah dibuka dengan doa, saya minta juga satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman sebelum kita pulang nanti kita pulang. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal pelajaran kami sehingga pada akhir ini. Pada akhirnya Tuhan, kami anak-anak Tuhan boleh pulang. Kiranya Tuhan tuntun kami di perjalanan sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dan penuh bersama. Ya Tuhan, hari ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Kegiatan kita sampai di sini. Salam untuk kita semua dan selamat siang. Yang mana negara semakin rentan itu adalah kekurangan dari menggunakan teknologi dan komunikasi. Ya, kalau kelebihannya tadi apa lagi? Kelebihannya? Jadi baik. Sekarang Ibu, setelah kalian sudah menyampaikan beberapa argumentasi, kalian sudah sampaikan benar semua apa yang kalian sampaikan. Sekarang Ibu memberikan soal, kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Kumpul yang 15 menit.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Kumpulkan. Mengumpulkan sambil untuk menilai. Kalau itu harus memberikan nilai. Harus mengambil nilai memang harus ini. Setelah itu dan terakhir dari sekian argumen apa yang kalian tulis kesimpulannya, kalian sudah menyampaikan argumen-argumen kalian itu, sudah banyak jawaban-jawaban yang benar yang kalian sampaikan. Dan paling terakhir sekarang Ibu menyimpulkan yang paling terakhir. Dan kalian bisa mencatat juga kesimpulan terakhir yang Ibu simpulkan. Dari apa yang kalian tulis, dari apa argumen yang kalian sampaikan, sekarang Ibu menayangkan kesimpulannya. Yang pertama di situ, teknologi yang memiliki peran besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Itu masuk, benar yang disampaikan oleh Sita tadi. Terus yang kedua, teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Dan yang terakhir itu perubahan yang Ibu tulis tadi, dan terakhir perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara yang sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat. Jadi saya minta saya beri waktu sebentar untuk kalian menulis kesimpulannya. Sudah? Sudah, Bu. Nah, terima kasih. Ini semua akhir kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Sebelum kita menutup sambil kalian menuliskan kesimpulannya, Ibu periksa hasil kerja kalian ya, Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Sekarang Ibu membagikan hasil apa yang kalian sudah kerjakan tadi. Dan semuanya sudah hampir rata-rata mencapai, nilainya sudah bagus. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini kalian sudah mengikutinya dengan baik, dengan hasil nilai kalian itu Ibu sudah melihat tadi memeriksa hasil kerja kalian tadi, nilainya ada di atas KKM semua. Kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Apakah kalian puas dengan nilai kalian yang diberikan? Puas, Bu. Ya. Jadi oleh karena itu kalian sudah mendapatkan hasilnya dari kegiatan kita hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita, Ibu juga perlu menyampaikan pesan moral dari
kegiatan yang Ibu sudah lakukan. Sebelum itu ada yang mau merefleksi tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa, silakan. Bagaimana kegiatan kita hari ini? Sampai yang merefleksi dengan baik atau bagaimana menyenangkan? Siapa? Tidak ada? Jadi baik. Untuk kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik, dan apakah kalian itu masih senang dengan pelajaran IPS? Masih, Bu. Tadinya bilang masih, tadi jam sudah menit-menit terakhir itu sudah mau habis juga. Ibu kerja ini tulis kesimpulannya masih ada yang sudah mengantuk itu. Jujur. Jadi kita harus lebih siapkan diri untuk kita terima pelajaran. Jangan hanya bilang menyenangkan, Bu. Ibu tanya menyenangkan, bilang menyenangkan. Jadi betul-betul kita merefleksi kegiatan kita hari ini, di mana yang Ibu juga sampaikan belum pas untuk kalian. Kalian juga tolong sampaikan kepada Ibu, begitu juga Ibu ya. Dan saya harap ke depannya ketika ini Ibu memberikan pertanyaan, kalian juga harus menjawab, begitu. Jangan Ibu yang ngomong sendiri, ya harus benar-benar kita aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, Ibu memberikan pesan moral apa dari kegiatan kita tadi tentang materi penggunaan ilmu teknologi dan komunikasi. Sekarang kita sudah sangat-sangat bersyukur kita ada di era yang sudah serba canggih. Ketika kita butuh teman, ada kesusahannya teman, kita sudah bisa manfaatkan ini HP. Ketika kita mau bepergian, kita sudah bisa manfaatkan alat transportasi yang ada. Jadi yang Ibu perlu sampaikan pesan moralnya ini, kita itu memanfaatkan teknologi yang ada dengan sebaik mungkin. Jangankan kalian sudah memiliki HP, kalian itu memanfaatkan HP itu kalian nonton video yang tidak benar. Ya, kalian manfaatkan teknologi yang ada. Kalian mencari informasi tentang pendidikan, ya toh? Itu tentang kesehatan dan informasi lainnya yang menguntungkan bagi diri kalian sendiri. Jangan memanfaatkan atau jangan menjadi korban teknologi. Kenapa dikatakan korban teknologi? Karena ada yang salah memanfaatkan itu teknologi. Contohnya tadi yang saya bilang itu. Bukannya mau pakai belajar atau bukan memanfaatkan benar-benar apa yang menjadi keinginan kita, tetapi kita mendownload ini hal-hal yang tidak baik. Suka nonton video porno apa lain sebagainya. Ya, download sinetron, boleh juga, tapi kurangi. Ya, dimanfaatkan sebaik mungkinnya. Begitu juga transportasi. Ketika kalian memiliki sepeda motor, kalian itu cukup sudah menggunakan pada hal-hal tertentu yang bermanfaat. Karena ketika kalian menggunakan juga sesuka-sukanya, kalian juga kadang mendatangkan kecelakaan, iya toh? Jadi benar-benar menggunakan transportasi yang ada itu. Ketika kita miliki sepeda motor, pakai datang sekolah, pulang kegiatan untuk apa, di rumah waktu untuk apa, atau teman untuk apa, itu. Ya, jadi itu saja. Sekian dari pesan manfaat dari kita
bisa menerima pelajaran hari ini. Jadi semoga pesan moral yang Ibu sampaikan kalian benar-benar bermanfaatkan dalam kehidupan kalian ketika kalian pulang di rumah masing-masing ya. Ya. Selanjutnya untuk menutup juga pertemuan kita hari ini, saya meminta salah satu sebelum saya minta salah satu untuk berdoa, Ibu juga perlu menyampaikan ini materi yang berikutnya ya, pertemuan kita berikutnya, yaitu tentang materi tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi itu yang menjadi materi pertemuan berikutnya. Bisa ingat? Jadi yang Ibu menyampaikan materinya, sebelumnya kalian sudah bisa sambil santai-santai cari informasi tentang pengaruh perubahan ruang terhadap ekonomi, kehidupan ekonomi. Dan terakhir, karena kegiatan kita tadi sudah dibuka dengan doa, saya minta juga satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman sebelum kita pulang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal pelajaran kami sehingga pada akhir ini. Pada akhirnya Tuhan kami anak-anak harus pulang. Kiranya Tuhan tuntun kami di perjalanan sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dan penuh bersama. Ya Tuhan, hari ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Kegiatan kita sampai di sini. Salam untuk kita semua dan selamat siang.